طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وليا وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang ikuti beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Hajj di kitab Minhajus Salikin. وعلى البيداء أحل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini ya talbiyah yang dibaca ketika seorang haji dan dia umroh, yang ketika masuk di tempat-tempat yang telah ditentukan, dan dia di sini sebelum bukan sampingnya, sebelum mau sampai itu mengucapkan talbiyah itu, dan boleh dengan talbiyah yang lain ya. Sebagaimana talbiyahnya Ibnu Umar, dan boleh karang-karang sendiri. Jadi yang penting yaitu ini seperti talbiyah memenuhi panggilan ini, saya memenuhi panggilanmu, ini seperti itu. Dan ini yang dalil yang sebagian kaum muslimin yang mengatakan tentang bolehnya seorang itu membuat ini amalan-amalan baru. Ini karena mereka mengatakan ada talbiyahnya khusus Ibnu Umar. Ini dalam keadaan di sini dikatakan wa halal nasu bihadzal ladzi yuhilluna bihi. Jadi para sahabat yang keluar haji bersama dengan Rasulullah SAW itu mereka bertalbiyah dengan macam-macam talbiyah yang mereka buat sendiri, yang mereka ini buat sendiri. Ini falam yahudda Rasulullah SAW alaihim syai'an minhu. Rasulullah SAW tidak menolaknya. Jadi ketika mereka yang mengatakan bahwasanya tentang bolehnya seorang membuat ibadah yang baru dengan menggunakan hadis Ibnu Umar, perkataan Ibnu Umar tentang talbiyahnya sendiri, tentu ini tertolak. Karena apa? Itu zaman Rasulullah, dan Rasulullah SAW membolehkan. Jadi Rasulullah SAW tidak menolak. Kalau seandainya sesuatu yang tercela, pasti Rasulullah SAW menolaknya. Jadi pasti Rasulullah SAW ini menolaknya. Walazima Rasulullah SAW talbiyatahu. Namun yang paling afdal itu bertalbiyah dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Ini kan talbiyahnya Ibnu Umar sebelum labaik wa sa'daik wal amru bi yadaik wa rabbu ilaika wal amal. Ini talbiyahnya Ibnu Umar. Ini talbiyahnya Rasulullah SAW beda. Dan Ali bin Abi Thalib ketika datang dari Yaman membawa hewan kurban dari Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan saya bertalbiyah sebagaimana Rasulullah SAW bertalbiyah. Seperti itu saja. Ini tidak mengatakan labaik Allahumma labaik, tidak. Ali bin Abi Thalib mengatakan saya bertalbiyah sebagaimana apa yang Rasulullah SAW talbiyah. Qala Jabir lasna nabni illa al-hajj. Jadi para sahabat yang keluar bersama dengan Rasulullah SAW itu mereka tidak pernah berniat untuk umrah, hanya haji saja. Lasna na'riful umrah, kami tidak mengetahui tentang umrah, karena adalah kebiasaan mereka itu mereka tidak menggabungkan haji dengan umrah. Mereka tidak menggabungkan haji dengan umrah, kebiasaan ini mereka. Bahkan dikatakan oleh Syekhuna an ashabu la ya'rifu dzalika li'anna min adatil annahum la ya'tamiruna fi syahril haji. Karena kebiasaan orang Arab itu mereka tidak umrah di bulan haji. Ini bal innahum min afdalil fujur, bahkan mereka menganggap bahwasanya ini adalah
sebesar-besar ini kesalahan. Mereka menganggap ini seperti itu. Fa'abtala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tiqadahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membatalkan ini keyakinan mereka. Mereka menganggap bahwa ini perbuatan kesalahan ketika haji digabung dengan umrah pada ketika itu. Ketika ya ini kebiasaan orang Arab seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa tidak ada itu haji dengan umur, mereka hanya haji saja. Walasna na'riful umrah hatta idza ataina baita ma'ahu istalama rukna, sampai ketika ini sampai di Baitullahil Haram itu disunahkan hatta idza ataina baita ma'ahu istalama rukna, disunahkan di sana apa? Menyentuh Hajar Aswad. Jadi ketika masuk itu disunahkan menyentuh Hajar Aswad dulu. Menyentuh Hajar Aswad dulu, dan sebelum itu tentu ada doa, yushra'u qabla dukhulihi yadhkuru doa. Ini sebelum masuk ke Baitullahil Haram itu doa dulu. Ini au yusalli ala nabi, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini thumma yad'u Allahumma aftah li abwaab rahmatik au bi du'ail akhar. Jadi membaca doa Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Jadi seperti itu. Fatafa sab'an. Di sini ketika seorang mau memulai umroh, dia itu mau tawaf, dia itu jangan tawaf dari setelah Hajar Aswad. Dia harus sebelum Hajar Aswad. Contohnya ini Hajar Aswad, kan dia ada 4 sisi seperti ini, ya. Ini Hajar Aswad di sini contohnya. Dia tidak boleh tawaf dari sini. Dia tawaf dari sini. Kapan dia tawaf dari sini? Ini tawaf satu kali ini tidak terhitung. Karena terhitung ketika dia mulai dari sini. Ketika ini tentu hitungan tidak sempurna. Jadi dikatakan satu hitungan, ya. Karena kan di sini mulai dari satunya. Di sini mulai dari satunya. Ketika dia di sini berarti apa? Tidak sempurna satu lingkaran itu dikatakan kan tawaf itu melingkar seperti ini. Ketika dia lingkar dari sini, maka satu putaran ini dia terhitung. Tidak terhitung karena apa? Tidak sempurna, tidak satu lingkaran. Maka dia harus memulai dari sini. Ketika dia menyentuh rukun, ini Hajar Aswad, disunahkan seperti ini. Ketika dia mampu, boleh pakai tangannya, boleh pakai selendangnya, boleh dia pakai tongkat sebagaimana Rasulullah SAW. Karena ini Rasulullah SAW yastaqil rukna ala ba'irihi. Beliau itu menyentuh ketika beliau umroh, ketika beliau haji itu beliau di atas untanya dan menyentuh Hajar Aswad dengan mihjan. Mihjan ini apa? Tongkat yang bengkok. Tongkat bengkok seperti ini. Seperti huruf L, tapi dia punya kepalanya seperti ini. Jadi Rasulullah SAW menyentuh pakai itu. Ketika tidak bisa, maka hanya berikan isyarat seperti ini saja. Hanya berikan isyarat seperti itu. Ketika tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, jadi putar. Dan seperti tadi yang harus diperhatikan ketika seorang tawaf, dia tidak mulai dari sini, harus dari sini. Dan di sana itu sudah diarahkan. Makanya kenapa sampai seorang kalau dia dikatakan di awal-awal tadi, sunnah ketika seorang umroh itu dia umroh dengan orang-orang berilmu. Karena seperti tadi, jangan sampai nanti dia itu tawaf dari sini, dia kiranya dia sudah selesai tawaf 7 kali putaran, ternyata masih 6 kali putaran, maka tawafnya tidak sah. Dalam keadaan ini adalah rukun umroh. Ketika tidak sempurna rukun umrohnya ini, maka dia tidak dikatakan dia umroh. Sudah jauh-jauh dia sudah bayar 35 juta. Jauh-jauh dari Indonesia sudah bayar 35 juta, ternyata pulang tidak mau apa-apa. Hanya diketahui orang saja telah umroh, tapi ternyata apa? Tidak dapat pahala. Karena apa? Dia mulai dari sini. Dan di sana ada Hijar Ismail. Pada dasarnya Ka'bah itu yang sekarang kita lihat dia
persegi 4 itu aslinya itu dia persegi panjang sampai ke hijir Ismail itu. Tapi kan pernah beberapa kali Ka'bah itu dibongkar. Berapa kali ini Ka'bah itu dibongkar. Pada dasarnya itu dia sampai ke hijir Ismail. Maka kalau orang tawaf dia tidak boleh lewat dalam, dia harus lewat luarnya itu. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah ditutup ya. Ditutup dia. Tidak ada lagi orang yang bisa masuk lewat ini ujung-ujung Ka'bah seperti ini. Ini hijir Ismail contohnya, orang tidak bisa lewat sini karena sudah ditutup. Maka mereka lewat modelnya seperti ini. Tapi kadang dibuka. Maka kalau orang tawafnya misalnya ini Ka'bah, ini hijir Ismail, dia lewat dalam sini, maka ini tidak terhitung sebagai satu kali putaran. Harus lewat hijir Ismail seperti ini, nanti lewat lagi. Nanti ini lewat lagi. Fatafa sab'an, maka dia di sini Rasulullah SAW pun ini tawaf ini tujuh kali. 7 kali seperti tadi, hitung dari sini 1, ini hitung 1, 2, sampai 7 kali. Ini barang siapa dari sini ini tidak terhitung. Walaupun nanti dia sampai di sini juga, tapi ini tidak terhitung 1 kali putaran. Tetap dia akan sampai di sini, tapi ini tidak terhitung karena awal mulai tawaf itu dari sini, bukan dari sini. Bukan dari sini. Jadi 1, 2 sampai 7 kali putaran. Sampai 7 kali. Dan sini dikatakan sebagaimana dari qaula awal min hajar la yajuzu tufu bainal baiti wa hijr Ismail. Tidak boleh tawaf di tengah itu. Ini hijr masjid Ismail, dia tawaf di sini. Harus lewat seperti ini, ya. Lewat seperti itu. Karena ini berapa kali pada zaman Imam Malik itu mau dikembalikan ya. Zaman Imam Malik itu mau dikembalikan sebagaimana apa yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya, tapi Imam Malik mengatakan tidak. Ini tidak perlu lagi dikembalikan ke bentuknya yang semula karena apa? Ditakutkan nanti ya, ini Ka'bah ini menjadi ajang menunjukkan kekuatan. Nanti ada pemimpin yang baru lagi mengatakan saya mau kembalikan ke bagaimana ini zaman Nabi Ibrahim. Nanti datang pemimpin berikutnya lagi dia rubah lagi. Ini tidak seperti itu. Dan Rasulullah SAW ini pada zaman beliau tidak langsung rubah. Kenapa? Jadi pada zaman Rasulullah SAW Ka'bah itu masih dalam bentuk ini tidak sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, karena kan pernah banjir dan dibangun tidak sesuai karena kekurangan dana. Ketika itu dibangun tidak sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Pada zaman Khalifah siapa saya lupa, itu dikembalikan kepada bentuk yang sebenarnya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu datang Khalifah berikutnya, dia rubah lagi. Dia bongkar lagi kembali ke bagaimana bentuknya sekarang. Pada zaman Imam Malik itu mau digantikan lagi, tapi apa Imam Malik mengatakan tidak perlu lagi karena apa? Ditakutkan seperti tadi, ajang menunjukkan kekuasaan. Ini berlomba-lomba nanti pemimpin berikutnya diganti lagi, pemimpin berikutnya diganti lagi. Faramala thalathan. Faramala ini thalathan wa mas'arba'an. Jadi tawaf yang pertama itu sampai 3 kali itu lari-lari kecil. Lari-lari kecil dia. Ini sampai lari-lari kecil. Ya. Sampai 3 kali putaran. Sampai 3 kali. Ini putaran. 1 lari-lari kecil, 2, ini 3. Sudah ketiga mau masuk ke 4. Jalan seperti biasa. Jalan ya ini seperti biasa. Nanti penjelasan lengkap ada di bab berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi di setiap rukun aswad
itu memberikan isyarat tangan seperti ini. Setiap rukun, karena disunahkan kalau bisa itu setiap ketemu rukun Hajar Aswad sentuh. Kalau tidak bisa ya ini seperti ini. Dan ini hanya untuk Hajar Aswad saja. Sebagian kaum muslimin di rukun Yamani mereka seperti ini juga. Ini tidak. Ini tidak seperti itu. Jadi tawaf 3 kali itu lari-lari kecil. Setelah itu yang keempat mulai jalan seperti biasa. Jalan seperti ini biasa. Tsumma nafada ilal maqam Ibrahim. Pada dasarnya ini umroh itu sangat mudah ya. Tsumma nafada ila maqam Ibrahim. Kemudian menuju ke makam Ibrahim. Makam di sini bukan kuburan ya. Selama ini kita dengar makam, berarti makam ini kuburan Ibrahim, berarti dia ada di dalamnya ini Masjidil Haram. Tidak, itu tempat kakinya Rasulullah SAW, bekas kaki, tanda kaki, dan ada sampai sekarang itu. Dan ada sampai sekarang. Nanti mudah-mudahan kalau kalian ke sana kalian lihat ini, dan kalian ini mengintip ke dalamnya memang ada. Ini bekas kaki dan besar. Ini besarnya ini kakinya. Ini bukan kuburan ya. Tsumma nafala ila maqam Ibrahim faqara'a wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla. Kemudian setelah itu disunahkan membaca wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla, dan menjadikan maqam Ibrahim musalla. Dan di sana memang disunahkan salat ya. Di sana itu ada sunnah salat dua rakaat sebelum menuju ke Safa Marwah, sebelum sa'i ya, sebelum ini sa'i. Anda baca keterangan ini dulu ya. Fasalla rak'ataini, dan sholat 2 rakaat sampai ke makam Ibrahim. Itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Faja'al al-maqam bainahu wa bainal bait, dan menjadikan makam Ibrahim di antara dia dengan bait. Setelah ini makam Ibrahim, ini bait, ini dia sholat di sini. Kalau seandainya di situ penuh, karena memang penuh sekali, dimanapun boleh sholat, dimanapun ini boleh sholat. Hada afdal, wa idza la yastati'u kullu makani fil masjidil haram yajuzu an yusalli fihi. Ini adalah tempat yang afdal untuk sholat sunnah di sana dari rangkaian umroh. Tapi kalau tidak bisa karena sesak sekali, maka dimanapun dia boleh sholat. Dan setelah sholat ini disunahkan minum air zam-zam. Ini setelah sholat disunahkan minum air zam-zam. Ini sebelum dia berangkat untuk ini sa'i. Karena masalah ya, ini ada beberapa kali putaran lagi di sana, dan alhamdulillah sekarang itu paling dingin sekali ya. Ini antum kalau pergi di sana itu masalah dingin sekali. Yang dahulu, jadi ketika zaman Nabi Ibrahim dahulu, yang dimana bolak-balik mau mencari bantuan itu panas sekali. Sekarang masalah ya, sekarang itu dingin sekali. Ini sangat dingin. Sampai antum lari-lari pun masalah tidak akan keluar keringat lantaran dinginnya. Kalau menginjil ya. Wa fi riwayah annahu qara'a fi rak'ataini qul huwallahu ahad, al-ikhlas wa qul ya ayyuhal kafirun. Dan di dalam riwayat bahwasanya apa? Membaca di dalam salat itu qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Thumma raja ila ruknil wastamalahu. Kalau dia bisa setelah sholat itu dia kembali lagi untuk menyentuh ini Hajar Aswad.
kalau ya ini mampu. Tapi masalah ya ini sangat berdesak-desakan ini kalau seandainya antum bisa masalah, karena ini hadis menjelaskan tentang orang yang menyentuh Hajar Aswad itu ini akan Hajar Aswad akan jadi saksi dan mengatakan bahwasanya dia ini telah menyentuh diri saya pada di dunia. Jadi Hajar Aswad akan menjadi saksi. Maka kadang orang-orang itu berlomba-lomba sekali untuk menyentuh Hajar Aswad, padahal masya Allah ya, ini sunnah terbesar di Masjidil Haram itu apa? Tenang, hudud. Ini bukan orang-orang berlomba-lomba mau ini mau ya. Antum lihat ada orang sampai masya Allah ya, mereka sudah jadikan Ka'bah itu seperti tembok ratapan. Padahal hanya disunahkan untuk menyentuh Hajar Aswad saja. Tapi orang-orang yang tidak paham, mereka sudah jadikan semua dinding Ka'bah itu sebagai tempat ratapan. Dan di sana ada hadis yang menjelaskan tentang salah satu tempat yang makbul. Ana lupa namanya apa. Ada bagian kotak yang seperti emas, pintu masuknya itu katanya tempat yang makbul untuk berdoa, tapi hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dia ini dhaif. Tsumma raja ila rukni wastamalahu, kemudian kembali kepada Hajar Aswad dan menyentuhnya. Ini ila yumkinu kayaf'al dzalika la in idza la yastati yajuzu ayatawajja'u ila Safa. Tapi kalau tidak mampu langsung menuju ke ini Safa. Tsumma kharaja minal baiti ila Safa. Kemudian keluar dari ini Baitullahil Haram menuju ini Safa. Falamma dana minas Safa qara'a, ketika sudah dekat dengan Safa maka disunahkan untuk membaca inna Safa wal Marwa min syairillah. Jadi ketika sudah mau dekat dengan ini Safa ini maka disunahkan untuk membaca inna Safa wal Marwa min syairillah. Faraqa alaihi hatta ra'al bait. Jadi di sana ada bukit ya. Ada bukitnya di sana dan disunahkan untuk naik sampai atas. Jadi kita naik sampai ke atas, walaupun tidak sampai ke atas di kaki bukit itu sudah cukup. Tapi kalau mau naik sampai ke atasnya, dan sekarang bukitnya itu sudah ya antum pernah ke sana, antum sudah tahu. Bukitnya itu sudah masya Allah ya. Yang dulu kan dia tinggi, sekarang sudah digusur sampai Safa itu di atas dia. Jadi bukitnya tinggal pendek begini saja, mungkin dari sini ke situ, ke atas itu. Dan antum naik dan bukitnya itu sudah di semen. Ini sudah di semen, jadi sudah tidak ada lagi ya. Di atasnya mungkin kayaknya sudah taruh cairan resin lah. Jadi bentuk bukitnya masih ada, tapi dia sudah tidak batu-batu lagi. Dia sudah bagus lah istilahnya seperti itu. Ya. Farata alaihi hatta ra'al baita. Jadi naik sampai di atas lalu menghadap ke Ka'bah, menghadap kiblat. Sampai ke atas langsung menghadap kiblat, fastaqbala qiblata fawahadallahu wa kabbarahu. Lalu membaca doa ini. Dan ini sunnah ya. Ini sunnah istilahnya dia melakukan rukun umroh ini, dia hanya memakai pakaian ihram, tawaf, itu salah, disa'i juga, tawaf disa'i, setelah itu cukur selesai. Ini rukunnya. Adapun yang lain yang disebutkan ini dia sunnah. Kalau dia tidak kerjakan maka umrohnya tetap sah. Umrohnya tetap sah. Yang dia baca ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama ahzab wahdah. Jadi ini yang dia baca ini selama tiga kali. Ini sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarika lah, tidak ada sekutu bagi dia, lahul mulku punyalah kerajaan, wa lahul hamd ini, dan punyalah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha ini berkehendak. La ilaha illa wahdah anjaza wa'dahu, dia telah menunaikan
janjinya, wa nasara abdahu, dan telah menolong hambanya, wa hazamal ahzab, dan mengalahkan ini golongan-golongan yang bersekutu. Ini dialah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma da'a baina dzalik, kemudian ini berdoa qala mithla hadza salasa marrah. Ini dibaca sampai tiga kali. Jadi pertama dari sini sampai ke sana, nanti sampai ke sini baca lagi. Disunahkan ini seperti itu. Tsumma mithla dzalika salasa marrah. Tsumma nazala wa masya il marwah. Kemudian turun dari bukit, setelah itu menuju ke Marwah. Hatta idza intasaba qadamahu fi batil wadi sa'a. Sampai ketika beliau sudah turun dari bukit itu, telah menginjakkan kakinya di wadi. Di sana ada bukit, tentu ada lembah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya lembah itu sudah ini keramik semuanya. Bahkan wallah kalau sekarang apakah sudah dijadikan lantai 1, lantai 2, Allah alam. Ini fi batni wadi sa'a, ketika beliau sudah sampai di perutnya lembah itu, beliau lari kecil. Ini beliau berlari kecil. Hatta idza sa'idata masya, ketika sudah sampai lagi di tanjakannya itu beliau berjalan seperti biasa. Hatta tal marwah, sampai ketika di marwah, fa fa'ala 'alal marwati kama fa'ala 'ala safa. Beliau melakukan sebagaimana apa yang beliau lakukan di safa. Jadi sampai di sana baca lagi yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzab wahdah. Jadi ini seperti itu. Namun di sini dikatakan tidak menyebutkan inna safa wal marwah min syairillah. Jadi Rasulullah SAW ketika mau dekat dengan Safa kan beliau baca inna safa wal marwah min syairillah. Tapi kalau sudah sampai di Marwah, beliau hanya baca la ilaha illallah dan seterusnya tanpa membaca inna safa wal marwah min syairillah. Itu di awal saja. Kan dia seperti ini ya, 1 sampai di sini 2, ini seperti itu. Yang sudah yang ke-7, maka tidak baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sudah sampai yang ke-7 tidak baca lagi, karena apa? Sudah selesai dari ini tawaf di Safa Marwah. Jadi yang baca ketika 1, 2 ini sampai selesai yang sudah terakhir itu dia sudah tidak baca lagi. Dan untuk orang yang sudah selesai dari sa'i ini, tinggal dia itu cukur rambut. Ini tinggal dia cukur rambut, maka dengan itu ini ibadah umrohnya selesai. Dengan itu ibadah umrohnya ya ini selesai, sangat mudah ya untuk umrah. Dia di tempat yang telah ditentukan, dia mulai memakai pakaian ihram, setelah itu dia tawaf di Ka'bah, setelah itu tawaf di Safa Marwah, setelah itu cukur, selesai. Untuk orang yang haji, maka dia di sini dibagi lagi. Untuk orang yang haji, untuk haji qarin ini dia tidak mencukur karena dia mau lanjut haji. Dia tidak putus. Ada biasanya haji tamattu, karena haji kan ada 3. Haji tamattu, haji qarin, haji ahad. Haji ahad ini dia tidak ada umroh di sini, dia hanya haji saja.
Kalau haji qorin itu ketika sudah selesai dari tawaf di Safa Marwah, ini dia tidak cukur rambut. Karena nanti dia cukur rambut selesai dari rangkaian haji. Untuk orang yang dia haji tamattu, itu dia cukur rambut tapi tidak dikasih botak. Ini kan di sana ada dua ya, ada yang cukur kasih habis, ada yang dikasih pendek saja. Maka di sana Rasulullah SAW mengatakan Allahumma ir'al muhaniqin al-muqassirin. Ini ya Allah, rahmatilah orang yang kasih botak habis. Jadi di sana untuk orang yang haji tamattu dia cukur tapi tidak kasih habis, hanya kasih pendek saja. Tapi kalau orang yang sekedar datang umroh saja, maka dicukur sampai habis. Dicukur sampai habis. Boleh dikasih pendek, tapi lebih afdol itu adalah dicukur habis untuk orang yang umroh saja. Ya. Rasulullah SAW mengatakan Allahumma irham al-muhanniqin al-muqassirin ya Rasulullah. Allahumma irham al-muhanniqin al-muqassirin ya Rasulullah. Allahumma irham al-muhanniqin al-muqassirin. Jadi Rasulullah SAW mengulang sampai 3 kali. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, doakan juga agar orang-orang memendekkan rambut itu juga mendapatkan rahmat. Rasulullah SAW tidak menjawab. Sampai ke 3 kali baru beliau mengatakan iya, orang yang memendekkan rambut juga mendapatkan rahmat. Menunjukkan bahwasanya apa? Kasih botak habis itu yang lebih afdal. Lebih ini afdal. Jadi untuk orang yang sekedar umroh saja, rangkaian umroh selesai maka dia kasih botak habis. Untuk di situ ada rangkaian haji juga, dia mungkin sekalian dia berangkat di bulan haji dan dia mau haji, maka dia untuk haji qorin dia tidak apa-apakan rambutnya, nanti selesai haji baru dia kasih botak. Untuk orang yang haji tamattu dia sekitar kasih pendek rambutnya. Hatta idza kana akhiru tawafihi 'ala al-marwah faqala law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam usikul hadya wa ja'altuha umratan faman kana minkum laisa ma'hu hadyu falyuhilla wal yaj'alha umratan. Ini apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, namun dikatakan di sini apa? Kita juga disunahkan untuk membacanya. Ini sudah masuk pembahasan haji, ya. Pembahasan umrah sudah selesai ya. Faqama Suratah bin Malik bin Ju'shum faqala ya Rasulullah, maka berdirilah ini Suratah bin Malik bin Ju'shum faqala ya Rasulullah ali ana minna hadha au am li abadan. Apakah ini untuk satu kali saja atau untuk selama-lamanya? Mereka mengatakan apakah ini perbuatan ini kan sebelumnya mereka tidak pernah menggabungkan haji dengan umroh, ya. Mereka mengatakan apakah untuk tahun ini saja untuk selama-lamanya. Fashabaka Rasulullah SAW asabi'ahu wahdahu fil ukhra faqala dakhalatil umratu fil haji maratan la bal li abadan abadin. Rasulullah SAW mengatakan bahasanya apa? Tidak, ini untuk selama-lamanya. Ini untuk selama-lamanya. Waqadima Aliyu min al-Yaman bi budnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib pun datang dari Yaman membawa ini hewan kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada Fatimah mimman halla. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib menemukan istrinya Fatimah jadi masuk dari orang yang sudah bertahalul, sebenarnya sudah halal semuanya. Karena ketika seorang haji qorin, haji tamattu, dia sudah cukur, berarti semuanya yang sebelumnya diharamkan bagi dia sudah dibolehkan. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib ketemu dengan istrinya Fatimah. Dalam keadaan Fatimah adalah orang yang masuk dari haji tamattu, wala bisa thiyaban sabiqan. Dia telah memakai pakaian yang berwarna, waqtahalat, dan juga telah memakai ini celak. Fa ankara dzalika 'alaiha, dan Ali bin Abi Thalib mengingkari apa yang dia lakukan.
Faqalat inna abi amarani bihadza. Lalu Fatimah pun mengatakan, bapakku yang menyuruhku untuk melakukan itu. Jadi melakukan ini apa yang dilakukan karena sudah selesai dari ini dia berhaji dengan haji tamattu, sudah masuk boleh melakukan apa yang sebelumnya diharamkan. Fakana Ali yaqulu bil Iraqi fadhahabtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muharrishan ala Fatimah. Maka Ali bin Abi Thalib menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Fatimah. Ini lilladzi sana'at mustaftiyan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Ini fima dzakarat anhu, tentang apa yang disebutkan oleh istrinya Fatimah. Fa akhbartuhu anni ankartu 'alaiha faqala sadaqat madza qulta hina farat al-hajj faqala qultu Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib melaporkan apa yang dilakukan oleh anaknya Rasulullah SAW Fatimah, maka Rasulullah SAW mengatakan sadaqat, dia benar, dia benar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, apa yang engkau katakan ketika engkau ini bertalbiyah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, fa inni ma'i hadiyah, Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi Rasulullah. Saya bertalbiyah sebagaimana talbiyahnya Rasulullah. Ini hanya mengatakan ini seperti itu, tidak mengatakan Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika, langsung diwakilkan mengatakan saya bertalbiyah sebagaimana talbiyahnya Rasulullah. Karena kan Ali bin Abi Thalib dia ketinggalan, dia pergi dulu mengambil hewan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al hadiyah fala tahilla. Maka di sana orang-orang yang membawa hewan kurban, dia itu disyariatkan untuk dia tidak melakukan haji tamattu, tapi dia pakai haji qorin, lanjut. Dia lanjut. Qala fa kana jama'atu haddi alladhi qadima bihi Aliyu min al-Yaman walladhi ata bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib datang dari Yaman dengan membawa 100 ekor hewan kurban dari Yaman untuk hewan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fahallan nasu kulluhum wa qassaru. Maka semua orang yang tidak membawa hewan kurban itu mereka tahan semuanya. Ini menyelesaikannya ini selain memutuskan. Yang sebelumnya dia diharapkan untuk ini dan itu karena dia pakai haji tamattu tidak diputuskan, maka setelah itu dia semua bertahalul. Dan mereka memotong pendek rambutnya, tidak kasih potong ya, karena nanti mau dihaji baru kasih potong habis. Hanya kasih pendek saja. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana ma'ahu, kecuali Nabi dan orang-orang yang bersamanya yang mempunyai hewan kurban. Falamma kana yaumul tarwih tawajjahu ilal Mina. Hari ke-8 masuk hari ke-8 karena haji itu dimulai dari hari ke-8. 8, 9, 10. Ada 3 hari di sana. Hari pertama dinamakan hari tarwih. Hari 9 di situ wukuf di Arafah. Hari ke-10 di situ disebut dengan yaumun nahar, hari menyembelih. Dimulai dari hari ke-8. Falamma kana yaumut tarwih tawajjahu ila Mina. Ketika hari ke-8 maka mereka mengarah ke Mina. Untuk orang yang haji tamattu kan dia sudah putus ya. Dia sudah putus tadi. Dia sudah pisahkan antara umrah dengan haji. Kalau haji qorin dia lanjut. Untuk haji tamattu dia tawaf ulang. Dia tawaf ulang. Ini dia memulai memakai pakaian ihram lagi ulang dari tempat di mana dia keluar. Di mana di sini biasanya orang keluar dari Yalamlam, bukan dari Yalam Dzul Hulaifah. Dalam keadaan orang yang memulai umrohnya atau hajinya
dari dia berada dalam Makkah, dari manapun itu dia keluar, bahkan dari hotelnya dia memulai dari hotel yang memakai pakaian ihram, tidak harus dari ini Dzulhulaifah. Kaum muslimin kebanyakan ketika mereka mau umrah ulang, biasanya orang-orang yang umrah ulang, mereka tuh rame-rame pergi ke Dzulhulaifah dulu. Ini padahal ini tidak. Padahal tidak, dari manapun mereka keluar, bahkan dari hotel-hotel mereka ini bisa dari situ mereka memulai memakai pakaian ihram. Hatta ahlul Makkah min Makkah, Rasulullah SAW mengatakan ahlul Makkah min Makkah, maksudnya apa? Dari tempat-tempat mereka keluar untuk menuju ini untuk mau tawaf. Fi yaumi tsamin alladhi hajja tamatu ihram atsani min Makkah aw hajjil qarin la yahrumu li anna hajjuhu yattasilu bil umrah min qabl. Orang yang hajinya haji tamattu, dia ini ihram ulang. Dia ini ihram ulang. Warakiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla biha dhuhra, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana di Mina itu beliau ini salat dari salat zuhur. Ini jadi mereka berangkat hari ke-8 itu mereka berangkat pagi-pagi. Berangkat pagi-pagi, selesai salat subuh mereka berangkat mulai, dan mereka sampai di Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mulai dari salat zuhur, asar, maghrib, isya, satu hari yang sholat 5 waktu di sana. Mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajar. Sholat subuh. Sampai besok paginya sudah hari ke-9. Besok paginya sudah hari ke-9. Tsumma makatha qalilan hatta tala'at asy-syams. Beliau tinggal sebentar, duduk sebentar, selesai sholat subuhnya, baru beliau menuju ke padang Arafah. Wukuf di Arafah. Wa amara bi baqiyati min sya'iri tudrabu lahu binamirah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendirikan kemah di Namirah. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tashukku Quraisy illa annahu waqifun indal Masy'aril Haram. Jadi orang-orang Quraisy punya kebiasaan mereka itu menginap di Masy'aril Haram. Mereka mengira Rasulullah SAW akan menginap di sana, berhenti sebentar di sana. Ternyata Rasulullah SAW ini jalan. Fasara Rasulullah SAW wala tasukul Quraisy ila anna waqifun indal Masy'aril Haram. Mereka mengira Rasulullah SAW akan berhenti di Masy'aril Haram, kama kanat Quraisy tasna'u fil jahiliyah, sebagaimana orang-orang Quraisy dahulu mereka melakukannya di zaman jahiliyah. Fa ajaza Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ini tidak melakukannya, bahkan Rasulullah SAW lewat saja. Ini hatta ata Arafah, sampai ke Arafah. Fa wajadal qubbata qad duribat lahu binamirah fa nazala fiha. Beliau menemukan di sana apa? Telah dibangun kubah untuk beliau, dan beliau pun turun. Hatta idza zaghatis syams, sampai ketika matahari telah condong, amara bil qaswa faruhilat lahu. Ketika matahari telah condong, maka beliau pun memerintahkan untuk mempersiapkan qaswah, dan beliau pun berangkat menuju ke tempat itu. Fa'ata batil wadi, maka beliau pun datang ke tengah lembah itu. Fakhataban nas, dan beliau pun mulai berkhutbah di sana. Beliau pun mulai berkhutbah di sana. Wa qala inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada. Sudah masuk waktu belum? Sudah masuk waktu ya, insyaallah. Ini seperti itu. Agak repot menjelaskan haji ya, karena kita belum pernah haji. Ini, tapi kalau umroh ya ini alhamdulillah, ini karena pernah, ini sudah pernah umrah, dan para ulama menjelaskan ini seperti orang-orang yang dia menjelaskan perkara haji dalam keadaan dia belum pernah haji, itu agak repot.
Kalau dia pernah umroh, dia belum pernah umroh, dia mau menjelaskan tentang umroh itu akan agak repot. Tapi alhamdulillah anak sudah pernah umroh, jadi alhamdulillah ya ini agak mudah. Jadi seperti itu umroh ini sangat mudah ya. Dia memakai pakaian ihram di tempat yang telah ditentukan. Setelah itu dia tawaf di Ka'bah, tawaf di Safa Marwah. Setelah itu bercukur, maka ihramnya telah sempurna. Yang tawafnya umrohnya telah sempurna. Yang banyak terjadi kesalahan itu dalam hal tawaf di Ka'bah itu. Ya. Dia tidak memulai dari Ka'bah, dari Rukun Aswad, dia mulai dari sini. Ini tidak terhitung. Tidak hitung, ya ini tawafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.